Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Nurbeti Laula dari kelas A2 dengan NIM 2006414040 dengan dosen pengampu Ibu Widya Nurjana MPD. Saya akan menyampaikan materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. A. Pengertian ejaan. 1. Ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ini berdasarkan Putusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. B. Sejarah ejaan. 2. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1991. Ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Van Ophuijsen dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Soetan, Makmur, dan Muhammad Thaib, Soetan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah sebagai berikut. A. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. B. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guero, ito, oemor. C. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dinamai. Belakang. Pada tanggal 30 November 2015, Permendiknas 46 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan EYD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud 50 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Naskah PUBI yang beredar di internet umumnya terbentuk PDF sehingga sulit untuk ditelusuri oleh mesin pencari dan dirujuk dengan tautan spesifik PUBI. Seyugianya tersedia dalam format HTML agar memenuhi kebutuhan tersebut. Pakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf sebagai berikut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Keterangan untuk mengucapkan pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. 1. Diakritik E dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di atas teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Diakritik E melafalkan tanda tanya. Misalnya, kami menonton film seri Pertahanan Militer Indonesia cukup kuat. 3. Diakritik E dilafalkan. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. Kecap dulu makanan itu. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Keterangan. Huruf Q dan X
khusus digunakan untuk nama, diri, dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan X. S. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdiri 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, au, e, dan ol. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. V. Huruf kapital. Satu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Catatan: A. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. G. Huruf miring. Satu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat, kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. 2. Kata turunan. A. Imbuhan. Contoh: bergeletar, dikelola. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, contoh: bertepuk tangan, garis bawahi. 3. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, contoh: anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. 4. Gabungan kata. A. Majemuk, contoh: duta besar, kambing hitam, kereta api cepat, luar biasa, orang tua. B. Gabungan kata berikut ditulis serangkai, contoh: acap kali, ada kalanya, olahraga, dan lain-lain. Partikel. A. Partikel, striplah dan stripkah. Contoh: bukalah sepatumu itu, apakah dia sombong. 6. Akronim. Nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. A. Singkatan. 1. Berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik, misalnya Dede Wirawan, S.com, Muhammad Yamin, SE, Sarjana Ekonomi, dan lain-lain. C. Penulisan kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. 1. Penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. 2. Penyesuaian akhir asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh. Dan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam penulisan dan ucapan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.